Oke, kembali bersama saya Iqbal MH di tutorial PHP dengan menggunakan Dreamweaver. Kali ini kita akan masuk bagian sistem data rumit, yaitu maksudnya adanya relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, contohnya seperti berita. Di tabel berita ini kita bisa lihat di struktur. Nah, ada ID admin dan kategori. Nah, sedangkan admin ini ada di bagian TB admin dan kategori tabel TB kategori. Nah, jadi input, update, dan tampilnya juga berbeda. Mungkin itu terlebih dahulu. Sebagai pembukanya, kita lanjut saja ke videonya. Input di berita, apa sih bedanya? Oke, bisa dicek. Pertama kita buat halaman baru, yaitu input berita.php. Nah, perbedaan dari sebelumnya adalah jikalau sebelum kita buat input berita, jikalau sebelumnya kita langsung memilih insert record dalam hal pembuatan input, tapi karena kita membutuhkan sumber data dari tabel admin dan tabel kategori, maka kita membutuhkan record set. Nah, record setnya itu yaitu rs admin, kita perlu buat, yaitu sumber data admin, buat. Oke, ini kita abaikan. Oke, sudah tersimpan record set 1 admin. Kemudian record set kedua yaitu kategori, yang mana nanti kedua record set ini akan dipanggil dalam input berita. Jadi mereka ini adalah menjadi sumber datanya. Oke. Nah, kita bisa simpan. Oke. Nah, sekarang kita langsung pilih insert record. Oke. Kenapa kita pilih insert record? Karena kedua sumber itu sudah kita buat, yaitu admin dan kategori. Nah, di sini perlu teman-teman butuh konsentrasi. Saya pilih tabel berita, ID berita saya remove aja, judul berita, konten saya ubah menjadi text area. Nah, ID admin di sini kita buat caranya terisi secara otomatis nantinya, yaitu dengan cara login. Apabila kita login dengan menggunakan misal contoh Ayu Lestari, maka ID Ayu Lestari itu akan tampil di sini. Nah, yang tampil adalah Ayu Lestari, tapi yang tersimpan nanti di dalam ID ini ada angka 1, karena dia menjadi ID admin 1, seperti itu. Dengan kategori kita ubah menjadi menu, yang mana menu ini kita dapatkan dari input data kategori. Oke, kita pilih menu properties from database. Nah, ini teman-teman butuh konsentrasi. Kita pilih rs kategori, sumber datanya kategori. Nah, yang kita tampilkan di browser adalah nama kategori, sedangkan yang kita simpan di PHP admin atau di MySQL ID kategori. Kita pilih ID kategori di bagian record set rs kategori. Oke. Klik OK. Teman-teman bisa mengulang video ini, ya. Kemudian create ini kita coba hapus saja karena dia secara otomatis. Klik OK. Nah, untuk admin ini kan masih kosong. Nah, nanti kita akan isi secara otomatis, jadi kita nggak perlu menginput ini, seperti itu. Nanti dia akan terinput apabila kita sudah login. Oke. Jadi untuk sementara belum ada, teman-teman lihat hasilnya. Oke. Seperti ini, kita bisa coba rapikan saja. Buat penulis, yang menulis berita ini siapa, seperti itu. Kategori berita, kategori beritanya termasuk kategori apa.
insert ini kita ganti menjadi tambahkan berita. Oke. Nah, kita coba bisa jalankan langsung. Oke, lihat, ini ada kategori olahraga komputer. Nah, ini didapat dari bagian kategori. Teman-teman bisa lihat di bagian tampil kategori. Coba jalankan. Nah, ada 2, ya kan? Nah, sekali kalau kita tambah 3, otomatis di sini menjadi 3. Jadi itu adalah dinamakan relasi. Ya. Oke, untuk penulis ini kita kosongkan saja. Untuk sementara kita kosongkan, nanti kita isi dengan masuk materi login. Oke. Judul berita misalnya belajar PHP. Konten teman-teman bisa buat ini adalah tutorial PHP dengan menggunakan text editor Dreamweaver CS3. Teman-teman bisa atur kata-kata lainnya. Untuk menulis kita buat seperti ini aja dulu. Tambahkan. Ups. Nah, karena sebelumnya kita sudah membuat relasi di bagian tutorial di desain. Nah, jadi kita nggak bisa sekarang data si penulis ini. Jadi dia harus sama dengan yang ada di bagian admin. Nah, ya, itu ada username, ada ID admin dan password. Nah, jadi harus sama. Jadi nggak boleh sembarang data. Jadi kalau tidak sama maka ditolaknya seperti itu. Kita ganti misalnya menjadi 1, simpan. Nah, berhasil. Coba di berita. Nah, ID admin 1, ID kategori 2. Kenapa 1? Karena saya ambil 1 sini. ID admin 1. Jadi kalau ada 2 ya kita boleh pilih tergantung sesuai dengan yang login siapa. Nah, jadi yang nanti login di sini adalah ID yang 1. Oke. Demikian tutorial bagaimana cara input dengan menggunakan sistem data rumit. Demikian tutorial ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.